Keberadaan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten sepertinya akan menemui titik penyelesaian. Sejak pagar laut terungkap dan menjadi viral, keberadaannya menjadi polemik di tengah masyarakat. Hanya saja, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI AL pada pekan lalu malah menuai pro dan kontra di sejumlah pejabat tinggi negara. Hingga akhirnya Presiden Prabowo ikut turun tangan untuk mengatasi polemik pagar bambu yang merugikan masyarakat ini. Presiden Prabowo langsung memberikan perintah tegas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengusut tuntas dan segera melakukan penyegelan atas konstruksi pagar laut tersebut. Penanganan pagar laut harus dilakukan secara menyeluruh dan penanganannya melibatkan berbagai pihak, di mana langkah kolaboratif ini untuk memastikan tindakan yang akan diambil sesuai koridor hukum yang berlaku. Menteri Kelautan dan Perikanan pada Senin 20 Januari lalu sempat memberikan kesempatan 2 kali 24 jam untuk pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut untuk melakukan pembongkaran. Jika pembongkaran tidak dilakukan, pembongkaran akan dilakukan oleh gabungan berbagai instansi pemerintahan, keamanan, dan juga masyarakat. Rencananya, pembongkaran dilakukan oleh ribuan personel gabungan yang terdiri dari 700 personel Angkatan Laut, 400 personel Kementerian dan Kelautan, 400 pasukan katak marinir, hingga 500 orang nelayan. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pagar laut berujung pembongkaran total hari ini, Putri. Dan kami pemirsa akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini. Di sana sudah ada rekan kami Atika Harap yang akan mengabarkan. Atika, bagaimana kondisi terkini di sana, karena hari ini rencananya sepanjang 28 km ini pagar laut akan dibongkar total. Silakan, Atika. Ya baik, Philip, Putri, dan juga pemirsa, saat ini kami berada di kapal pengawas Korka 02 bersama dengan tim PSDKP begitu ya, atau pengawasan sumber daya kelautan dan juga perikanan untuk menuju ke Tanjung Pasir, yang mana hari ini memang rencananya kurang lebih memang akan diagendakan pada pukul 8 pagi nanti untuk operasi pencabutan pagar laut di perairan Tanjung Pasir, yang mana memang hingga saat ini pagar laut masih menjadi polemik yang sangat ramai diperbincangkan di masyarakat. Untuk hari ini, yang mana ini merupakan agenda pencabutan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, ini merupakan pencabutan kedua yang dilaksanakan pasca dilakukannya pencabutan perdana kemarin di Sabtu 18 Januari 2025. Hari ini Rabu 21 Januari 2025 akan kembali dilakukan pencabutan setelah kemarin itu sempat ditunda begitu ya, karena memang masih dari pihak KKP masih melakukan evaluasi terkait mekanisme. Untuk saat ini kami pun masih menuju ke pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, yang mana untuk hari ini akan diterjunkan kurang lebih 400 personel dari TNI Angkatan Laut, dan juga kalau dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan hari ini akan menerjunkan begitu ya untuk sarana nanti dilakukan pencabutan, diantaranya menggunakan 4 kapal pengawas, kemudian ada 1 sea rider dan 1 tugboat, 1 URC dan juga 4 RIP, yang mana ini totalnya nanti akan ada 11 armada yang akan melancarkan operasi pencabutan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang begitu ya pagi hari ini. Kami bersama dengan saat ini Philip dan juga pemirsa bersama dengan PSDKP nantinya jam 8 akan menuju ke TKP di perairan Tanjung Pasir begitu ya untuk melakukan pencabutannya, yang mana memang hari ini akan ada 281 armada dan akan total gabungan nantinya yang akan melancarkan operasi pencabutan akan ada 2.623 personil yang akan melakukan pencabutan. Ini merupakan gabungan dari KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, dan juga Pemprov Banten. Sementara demikian kembali ke studio, Philip dan juga Putri.
Baik, terima kasih Atika Harhab mengabarkan langsung dari kawasan perairan Tangerang. Baik pemirsa, kita juga sudah mengundang ada pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Halo Pak Agus. Baik, sepertinya kami masih memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik untuk membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya polemik dari pagar laut yang rencananya Putri hari ini akan dibongkar. Gimana mungkin tanggapannya sebagai suara hati nelayan yang suka mancing, bagaimana ini Putri? Ya, ini memang polemiknya makin kisruh ya, karena Betul. banyak sekali informasi yang beredar. Ada yang mengatakan ini sebuah pencegahan abrasi begitu ya, modusnya, pembelaannya begitu. Modus. Ya, tapi juga kok bisa ada 263 sertifikat hak guna bangunan kemudian diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, coba kita sapa kembali ya Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Agus, selamat Halo. pagi. Ada Ya, pagi. Putri dan Philip ya Pak Agus di studio. Halo. Pak Agus, kita berbicara soal pagar Ya. laut yang Ya. hari ini akan dibongkar ya. Kabarnya sih dibongkar semuanya, seluruhnya oleh Kementerian KKP, kemudian Bakamla, TNI, begitu dan juga para nelayan. Nah, tapi kan kita mengikuti ya Pak rentetan informasi yang selama ini beredar beberapa hari terakhir ini soal sertifikat HGB-nya keluar terbit sejak tahun lalu begitu ya. Kemudian juga sempat terjadi perbedaan sikap antara Kementerian KKP dengan TNI Angkatan Laut pada saat hari Sabtu kemarin ya dalam pembongkaran. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri melihat ini kesalahannya itu ada di mana sih? Celahnya itu ada di mana nih Pak Agus? Ya, celahnya pada pemerintah. Kok bisa itu barang-barang haram itu keluar gitu ya. Dan ini tidak hanya di Teluk Jakarta, di beberapa daerah kan juga sama. Jadi soal di Indonesia ini yang namanya korupsi itu ya izin. Nah, izin itu yang dikorupsi. Udah tahu kalau kita bicara sertifikat ini banyak variabelnya ya. Sertifikat aja dikasih HGB itu kan harus ada tanah yang bisa kita injak. Tidak bisa laut itu dikasih HGB. Laut harus direklamasi dulu baru HGB-nya ditetapkan. Kalau ini kan nggak jelas. Nah, kenapa bisa keluar itu? Ya tanya kepada Menteri ATR BPN saat itu yang menandatangani sertifikat itu. Saya nggak tahu itu siapa waktu itu. Tapi itu harusnya tidak bisa. Masa nggak ada pijakan tanahnya ada HGB? Itu salah soal. Tetapi soal isu PIK 2, PIK 1 itu isu lama. Sejak zaman saya ingat terlibat saat zamannya Pak Emil Salim Menteri Lingkungan Hidup itu sudah rame gitu ya. Nah, cuma dibagi PIK 1, PIK 2 itu kan ya akal-akalan saja. Tapi intinya reklamasi betul daerah situ akan tampak cantik, tetapi apakah publik bisa menikmati karena itu dijual ke privat. Berarti ini tidak sepenuhnya murni kesalahan dari pengajuan untuk sertifikat HGB begitu ya Pak Agus? Atau memang ada dugaan begitu ya Pak Agus bahwa ini ada miss ataupun kesalahan dari pihak pemerintah begitu yang mengeluarkan sertifikat tersebut Pak Agus? Iya, ini putus-putus tadi saya kurang jelas. Tapi sekali lagi sertifikat itu atau HGB itu tidak bisa dibuat sebelum ada pijakan kita. Halo? Ya, halo. Baik, silakan lanjutkan Pak Agus. Ya. Halo? Ya. Ya, Ya, halo, jadi HGB itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi itu keluarkan harus dari Menteri ATR BPN. Ya itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa dia bisa sampai mengeluarkan. Itu saja. Oke, tapi begini, kalau pada akhirnya sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, nah kalau dilihat nih celah hukumnya ini di mana nih payung hukum yang bisa dijadikan celah dalam menerbitkan sertifikat tersebut, Pak? Gimana nih putus-putus soalnya nggak bagus sinyal saya di jalan, gimana? Oke, jadi kalau misalnya memang ini murni apa ya? Ini sebetulnya kewenangan dari Kementerian ATR BPN begitu ya. Tapi maksudnya begini, dari peraturan putusan MK sendiri sudah
jelas ya tidak boleh karena ini bukan tanah begitu ya, laut tidak bisa dikuasai. Tapi mungkin apa ya, dari pandangan Pak Agus sendiri, payung hukum mana yang kira-kira bisa masuk nih kebijakan ini ataupun juga terbitnya sertifikat-sertifikat hak guna bangunan di atas laut ini? Nggak bisa, itu nggak bisa, nggak ada aturannya. Itu korupsi sih. Meskipun pengajuannya adalah merupakan proyek PSN gitu Pak Agus, proyek strategis negara. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus masih bisa mendengar kami, Pak Agus? Iya, ini baik, sinyalnya nggak bagus perbaiki ya. Kembali ya. Jadi, oh ya, baik Pak Agus. Walaupun pengajuannya adalah ini merupakan proyek strategis negara begitu, Pak Agus. Tidak mungkin untuk mengeluarkan HGB juga. nggak mungkin. Tidak ada aturannya laut di HGB, tidak ada. Saya tidak pernah baca atau tahu ada peraturan laut dikisikan HGB, nggak ada. Oke. Berarti ini semacam membuka kotak Pandora lah ya, betapa karut-marutnya kebijakan di level kementerian lembaga begitu ya. Bisa dikatakan begitu lah ya Pak Agus ya? Bagaimana? Aduh sorry, ini sampai jelek banget. Berarti apa? Putus-putus soalnya. Berarti ini merupakan sebuah terbukanya kotak Pandora ya Pak Agus ya. Dengan munculnya polemik HGB ini artinya sedikit menandakan bahwa ini ada carut-marut yang terjadi di pemerintahan, terutama di ATR BPN dan juga KKP begitu, Pak Agus. Pak Agus. Halo. Tampaknya komunikasi kita masih belum baik. Kita coba perbaiki dulu komunikasi dengan pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio. Pak, boleh kita perbaiki dulu ya Pak komunikasi kita sambil menunggu mungkin informasinya memang hari ini kembali ya dibongkar ya, setelah sempat ditunda pembongkaran dan juga sempat ada beda sikap begitu antara TNI Angkatan Laut dengan KKP. Hari ini di pukul 8 informasinya tadi oleh rekan kami Atika Harap yang ada di sana akan dilakukan pembongkaran menggunakan tadi sudah kita lihat beberapa juga ya. Kapal ya. Betul. Sudah bersiap-siap dan sepertinya pembongkaran juga masih dilakukan dengan teknik yang sama seperti pembongkaran di tahap pertama kemarin ya yang terjadi di minggu lalu, dilangsungkan di minggu lalu.